Shalom, selamat pagi teman-teman Truna. Kembali lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Truna pada hari ini. Nah, apa kabar teman-teman Truna? Kakak yakin teman-teman Truna pasti dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, teman-teman Truna kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi nomor 78, Aku Bersuka Cita, dinyanyikan 2 kali. Bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di IHMPT kita di pagi hari ini. Untuk itu Kak Odi minta adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kita buka terlebih dahulu dari Yosua 3. Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Itu merupakan bacaan Alkitab kita di minggu hari ini. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kau diminta adik-adik untuk boleh berdiri sebelum kita membaca firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu dan mampukan kami supaya kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkatilah kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan kita di pagi hari ini. Haleluya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kau diharap kita semuanya boleh berada dalam keadaan sukacita saat ini dan dalam keadaan yang sehat. Tadi kita boleh sama-sama membaca dari perjanjian lama, Yosua 3 ayat 1 sampai ayat yang 17. Nah, sedikit kau diingatkan untuk adik-adik di kelas EK ini, bahwa kitab Yosua secara garis besar berisikan tentang bagaimana bangsa Israel pada akhirnya memasuki tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian ini adalah tanah Kanaan ya. Nah, kemudian Yosua ini adalah murid daripada Musa. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya atau di kitab sebelum Yosua, itu diterangkan di situ bahwa Yosua itu adalah salah satu murid atau pengikut dari Musa, dan Musa sendiri sudah memberkati, menumpahkan tangannya di atas kepala Yosua. Sehingga Yosua pada saat Musa meninggal, Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Nah, Yosua ini sendiri, nama Yosua memiliki arti Allah menyelamatkan. Yosua dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi sedikit kau diingatkan bahwa Musa menghantarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi yang menuntun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah
Yosua. Nah, sehingga di dalam kitab Yosua ini lebih banyak bercerita bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel itu pada akhirnya masuk merebut tanah Kanaan dan masuk ke tanah Kanaan untuk tinggal sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Oke, yang mau kita lihat apa sih dari pembacaan kita di pagi hari ini? Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yang harus kita ingat adalah Yosua dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu yang menjadi highlight kita. Namun apa yang mau kita pelajari sebenarnya dari pembacaan firman kita di pagi hari ini? Ada kurang lebih 3 hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama adalah kenapa Yosua bisa dipilih oleh Allah? Yang menjadi pertanyaan di pagi hari ini. Kenapa Yosua dipilih Allah? Kenapa bukan murid atau pengikut Musa yang lain yang dipilih oleh Allah? Ternyata Yosua ini dikatakan bahwa dia hidup setia dan taat kepada firman Tuhan. Sedia mendengar dan taat terhadap firman Tuhan. Sehingga Allah berkenan dan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Selain kesetiaan yang dia tunjukkan kepada Allah, ada hal lain setelah dia melakukan atau setia kepada Allah. Kesetiaan yang dia miliki membuat Yosua yakin akan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Dalam setiap tanggung jawab yang dia miliki, di dalam setiap hal yang dia lakukan di dalam kehidupan dia. Dia meyakini dan mengimani akan penyertaan Allah. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena kesetiaan dia terhadap Allah, sedia mendengar dan meyakini firman Tuhan. Di dalam kesetiaan yang dia miliki, dia meyakini dan mengimani juga akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dia, di dalam tanggung jawab dia. Itulah yang menjadikan Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Lalu menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, di pagi hari ini, selain Yosua percaya akan janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia, dan juga Yosua dalam kesetiaannya percaya bahwa Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Artinya Allah yang dia imani, Allah itu tidak berubah. Penyertaan dan pertolongan Allah itu sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Kemudian Allah yang setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Dia meyakini akan hal ini. Inilah yang mengantarkan dia dan membuat dia boleh berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kesetiaan dia kepada Allah, sedia mendengar firman Tuhan, iman dia kepada dan percaya dia akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia, dan iman dia yang menyatakan bahwa Allah yang sama akan mengasihi dia dan mengasihi orang-orang yang percaya dan bersandar padanya. Itu adalah hal yang diimani dan dilakukan oleh Yosua, sehingga Allah memilih Yosua di antara semua pengikut Musa yang ada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Lalu menjadi pertanyaan, apakah adik-adik juga telah secara dalam melakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik sudah setia melakukan firman Tuhan atau setia di dalam mencari Tuhan di dalam kehidupan adik-adik yang masih muda ini? Kalau dikasih pertanyaan yang lain mungkin lebih sederhana, seberapa rajin adik-adik mengikuti IHMPT? Seberapa rajin adik-adik mengikuti sekolah minggu? Atau seberapa rajin adik-adik itu berdoa tanpa harus kakak-kakak lain ingetin, tanpa harus ditanyakan? Seberapa sering adik-adik melakukan dua hal itu, seberapa sering adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik?
dari hari lepas hari. Ya, adik-adik yang tahu jawabannya, adik-adik menjawab sendiri di dalam hati adik-adik saat ini. Seberapa sering sih adik-adik itu rajin PT? Kenapa kalau ditanya rajin PT? Karena di PT, di persekutuan teruna, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Kalau memang adik-adik tidak membaca firman Tuhan itu di rumah, setidaknya adik-adik bisa mendengarkannya ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu pelayanan teruna. Atau seberapa sering adik-adik berdoa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum pergi keluar, setelah bangun tidur. Apakah adik-adik tiap hari melakukan hal itu, atau masih kadang-kadang iya, atau tidak pernah sama sekali? Nah, bagaimana adik-adik bisa tahu bahwa Allah itu sedang bekerja? Allah tuh lagi ngobrol kayak gini, kayak kau lagi bicara kepada adik-adik ini. Gimana adik-adik bisa tahu Allah itu lagi ngobrol sama adik-adik, Allah itu lagi bekerja dalam diri adik-adik? Kalau adik-adik nggak deket sama dia, bagaimana adik-adik bisa membedakan suara Tuhan dengan suara iblis di dalam diri adik-adik? Kalau adik-adik tidak pernah dekat dan tahu suara Tuhan itu kayak apa. Kalau adik-adik tidak dekat dengan Tuhan, adik-adik tidak setia untuk mencari Tuhan, ya, terus setia tinggal di dalam Tuhan, bagaimana adik-adik bisa tahu kalau Tuhan tuh lagi ngobrol sama adik-adik? Adik-adik tidak bisa mendengar Tuhan sedang berbicara kepada adik-adik karena adik-adik tidak pernah tahu suara Tuhan itu seperti apa. Oke, contohnya kalau misalnya di tengah-tengah keramaian misalnya, keramaian terus ada yang teriak nama adik-adik, misalnya Lisa. Tanpa adik-adik noleh, adik-adik bisa tahu, oh itu teman gue nih yang lagi panggil, atau itu mama gue yang lagi teriak nama gue, mana ya dia? Baru adik-adik sibuk akan mencari. Pertama adik-adik tahu bahwa oke, ada nyokap gue yang nyariin gue. Terus gue akan cari-cari di mana, di tengah-tengah keramaian orang yang begitu banyak itu. Tapi adik-adik mengenali itu suara nyokap gue, itu suara adik gue, itu suara teman saya. Karena apa? Karena adik-adik deket, adik-adik ngobrol sama mereka tiap hari, adik-adik ketemu sama mereka tiap hari. Lalu kalau adik-adik tidak melakukan hal yang sama untuk Tuhan, adik-adik nggak ketemu Tuhan tiap hari, nggak pernah ngobrol sama Tuhan, bagaimana adik-adik mau tahu kalau Tuhan itu lagi ngobrol sama adik-adik? Tuhan lagi sementara kasih tahu nih, jangan ke situ, kesini aja. Jangan kayak gitu, kayak gini aja. Adik-adik nggak bisa tahu kalau Tuhan itu lagi ngomong sama adik-adik. Lalu gimana sih caranya Kak untuk saya supaya bisa dekat dengan Tuhan, atau saya bisa juga setia di dalam Tuhan, itu kayak gimana sih caranya? Caranya sih gampang ya, gampang susah sebenarnya. Kuncinya adalah di disiplin adik-adik sendiri. Adik-adik mulai dari rajin berdoa dulu, sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa, setelah bangun tidur berdoa. Adik-adik sebelum keluar mau kemana saja berdoa dulu. Adik-adik mau belajar berdoa, setelah belajar harus berdoa juga. Berdoa aja dulu rajin. Karena dalam doa adik-adik tuh adik-adik ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya mau kesini. Tuhan, hari ini saya mau bikin ini. Tuhan, saya mau gini. Kan lebih enak ngobrol sama Tuhan daripada adik-adik nulis status di WA atau Instastory atau WA Story atau status di Facebook, status di Instagram, Twitter. Adik-adik menulis status di medsos, balasannya paling apa? Like, terus semangat, semoga sukses, that's it. Tapi kalau adik-adik nulis status ke Tuhan, penyertaan Tuhan itu dalam kegiatan semua adik-adik yang adik-adik jadikan status itu pasti
hari itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Karena Tuhan yang sertai adik-adik. Tuhan, adik-adik kasih tahu ke Tuhan, hari ini saya mau gini-gini Tuhan, tolong jaga saya dong. Oh iya, Tuhan akan jaga kamu. Follower kamu gak ngejagain kamu, dia cuma ngasih like, ngasih ya udah ucapan. Ya, kita nggak tahu ucapan dia tulus atau enggaknya ya. Kan lebih baik adik-adik ngobrol sama Tuhan. Nanti habis setelah didoakan adik-adik mau ngobrol, mau tulis status, ya silahkan. Tapi yang paling pertama adik-adik lakukan adalah sampaikan status adik-adik itu ke Tuhan. Bukan ke medsos yang pertama. Jangan terbalik ya adik-adik. Atau jangan salah prioritas. Kemudian setelah adik-adik rajin berdoa, mulailah untuk rajin membaca firman Tuhan. 1 hari 1 ayat misalnya. Kalau memang nggak sanggup 1 pasal, 1 ayat, 2 ayat, itu boleh. Nah, ketika adik-adik minimal sudah melakukan 2 hal di atas, kau yakin bahwa adik-adik sudah pasti bisa mendengar suara Tuhan di dalam diri adik-adik. Kalau adik-adik ada yang bilang, gue bisa kok bedain suara Tuhan tanpa gue harus melakukan 2 hal tadi. Kan suara Tuhan itu selalu mengatakan hal-hal yang baik. Suara iblis pasti mengatakan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, saya lagi nonton, terus tiba-tiba besok ada ulangan. Ada suara dalam diri saya bilang, kamu harus belajar. Nah, itu pasti suara Tuhan. Terus kalau misalnya, jangan nonton aja, kan lagi seru filmnya. Nah, itu pasti suara iblis. Kata siapa? Seperti itu. Adik-adik, memangnya cuma industri aja yang bisa 4.0. Bujukan setan dan bujukan iblis itu nggak 4.0 juga. Tidak seperti itu ya adik-adik. Tidak segampang itu adik-adik melihat bahwa yang baik itu pasti Tuhan yang bilang, yang buruk itu pasti setan yang bilang. Itu aja bedanya. Oh enggak. Kadang-kadang dia juga bisa nyelinap. Contoh, lagi kelas online ya, ini kan lagi kelas online semuanya. Kemudian ujian online. Guru hanya bilang, kita hanya boleh, silakan kalian open book, boleh buka buku pelajaran pada saat kalian menjawab pertanyaan ini. Hanya itu yang dibolehkan oleh guru adik-adik. Tapi yang terjadi itu kalau yakin dan percaya, adik-adik kerjasamanya juga kerjasama online. Terus adik-adik kalau ditanya, jadi menurut adik-adik kerjasama online itu benar atau enggak? Kata adik-adik pasti ada yang bilang enggak, ada yang bilang benar-benar aja. Karena kan kita nggak nyontek kak. Kita kan cuma kerjasama, kan kita diskusi aja kak. Jawab pertanyaan ini kayak apa ya? Kalau menurut gue sih kayak gini. Kalau menurut lu kayak gimana? Harusnya pakai rumus apa ya? Kalau menurut gue sih pakai rumus ini aja. Kan kita diskusi kak. Kita nggak ada nyontek, saya nggak nyontek. Saya tidak mencontek jawaban teman saya, misalnya X sama dengan 2. Saya nggak nyontek itu. Jadi kan saya nggak nyontek, saya hanya kerjasama aja. Ya atau enggak, pasti ada yang berpikiran seperti itu ya adik-adik. Yang mau kalau dibilang adalah itu tetap aja salah. Karena guru adik-adik tidak memperbolehkan adik-adik untuk kerjasama. Kecuali guru adik-adik bilang silahkan kerjasama. Itu nggak masalah. Dia hanya membolehkan adik-adik untuk buka buku. Lihat bagaimana iblis bisa memanipulasi pemikiran adik-adik. Jadi adik-adik jangan bilang kalau misalnya tidak selamanya dan tidak sesederhana itu bahwa Tuhan akan bilang yang baik lalu iblis bilang yang enggak. Terus dicontohkannya seperti kau dibilang tadi. Besok mau ujian, lagi nonton seru acaranya. Harus belajar, ada yang ngomong gitu dalam hati, oh ini suara Tuhan nih, karena baik. Suruh nonton aja, oh ini suara setan. Oh enggak sesederhana itu. Dia bekerja kayak tadi, kerja sama online nggak masalah, kan saya nggak contek. Iya, adik-adik nggak nyontek, tapi kan guru adik-adik kan nyuruh adik-adik kerja sama kan, tetap aja salah. Nah itu contoh
Contoh bagaimana kalau adik-adik tidak setia di dalam Tuhan, adik-adik tidak mencari Tuhan, lalu bagaimana adik-adik mau mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan adik-adik? Kalau pada saat Tuhan mau bekerja, adik-adik itu tidak bisa mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik nggak rajin berdoa. Simple. Setia, caranya setia gimana? Ya rajin. Rajin apa? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, atau rajin ikut IHMPT, ikut ibadah. Itu adalah cara bagaimana adik-adik bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana adik-adik boleh setia ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Lalu kalau adik-adik sudah setia, kemudian apa sih yang selanjutnya akan adik-adik dapatkan atau adik-adik peroleh, atau langkah selanjutnya apa sih, Kak? Di dalam Yosua ini, ini yang menjadi poin kedua yang bisa kita pelajari. Di ayat yang ke-8 sampai 13, itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa karena kesetiaan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci tentang cara menyeberangi sungai Yordan. Ketika adik-adik sudah setia, taat di dalam Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan adik-adik, Tuhan akan menunjukkan adik-adik jalannya secara rinci, detail. Tapi kadang-kadang kita semuanya adik-adik tuh nggak bisa melihatnya. Ya itu karena balik lagi, mengerjakan sesuatu, adik-adik tuh doain dulu, menghadirkan Tuhan di dalam setiap rencana dan aktivitas adik-adik setiap hari. Tuhan pasti akan tuntun adik-adik. Tuhan pasti akan kasih tahu caranya gimana untuk bisa solving problem, memecahkan permasalahan, mau itu di dalam tugas adik-adik, di dalam belajar adik-adik. Tuhan pasti akan ngasih tahu caranya. Tapi balik lagi, syaratnya itu tadi, dua itu. Kalau adik-adik nggak rajin berdoa, adik-adik nggak setia di dalam Tuhan, ya Tuhan nggak bisa bekerja. Bahkan Tuhan nggak bisa ngasih petunjuk yang rinci adik-adik harus kayak bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan adik-adik. Hal yang ketiga, yang terakhir yang boleh kita pelajari di firman Tuhan ini adalah bagaimana adik-adik bisa melihat di ayat 8-13 dan ayat 14-17, umat atau bangsa Israel itu sedia mendengar dan mengikuti perintah Allah. Nah, adik-adik perhatikan lagi di sini, bahwa kesetiaan mereka untuk mendengar dan memberlakukan firman Allah membuat mereka sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Jadi sungai Yordan itu mirip terbelahnya sama laut yang diseberangi oleh Musa dan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau yang ini sungai. Jadi di bagian hilir, di bagian hulu di stop aliran air, terus di bagian yang mau ke hulu itu juga di stop aliran airnya, sehingga di tengah-tengah itu kering. Dan bangsa Israel bisa jalan ngelewatin sungai Yordan. Nah, sungai Yordan itu lagi meluapnya kalau kita baca di firman Tuhan tadi. Mereka berhasil jalan melewati sungai Yordan. Tapi mereka melewati sungai Yordan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan kasih. Bahwa yang imam-imam Lewi yang ngangkat tabut perjanjian ya harus berhenti dulu. Biarkan mereka lewat, semuanya bangsa Israel itu lewat, baru mereka bisa lewat. Terus ada lagi ayat yang ke-5, Yosua bilang, kuduskanlah dirimu. Ya, mereka langsung memahami hal itu, mereka menguduskan diri mereka, mereka berdoa, mereka hidup di dalam apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Mereka setia, mereka mengikuti petunjuk Tuhan dengan rinci yang sebagaimana difirmankan Tuhan untuk mereka, supaya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Nah, kesetiaan itu juga diminta dari adik-adik, sehingga adik-adik tuh bisa mendapatkan berkat Tuhan seperti bangsa Israel ini yang berhasil melewati sungai Yordan. Adik-adik pasti akan berhasil melalui semua kesedihan atau kegalauan adik-adik dari hari lepas hari. Misalnya adik-adik galau atau adik-adik punya masalah, nah adik-adik harus setia
kepada Tuhan, karena bersama Tuhan adik-adik pasti bisa melakukan segala sesuatu yang baik dan benar di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, adik-adik merasa diri adik-adik pastinya di jenjang kelas EK ini sudah makin terlihat lah, adik-adik ini pengen jadi apa sih di masa yang akan datang, cita-cita adik-adik itu apa sih. Terus karena ketidakpercaya diri adik-adik tidak pede dengan cita-cita adik-adik, adik-adik menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Adik-adik nggak percaya diri jadinya untuk meraih cita-cita adik-adik. Ada yang mungkin bilang, mama aku mau jadi dokter kak, tapi kayaknya mama papa aku kehidupan ekonominya nggak bisa deh aku jadi dokter. Kau mau bilang bahwa nggak ada hal yang mustahil di dalam Tuhan. Bersama Tuhan adik-adik pasti bisa menjadi dokter, asal syaratnya itu adik-adik penuhi. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut ibadah PT maupun ibadah-ibadah yang ada. Adik-adik harus dekat dengan Tuhan dulu, baru Tuhan akan lihat dan percayalah sebagaimana Yosua mempercayai Allah. Bagaimana Allah dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik dengan cita-cita yang adik-adik miliki itu. Jangan adik-adik berkecil hati. Allah, adik-adik mempunyai Tuhan yang luar biasa. Syaratnya supaya adik-adik bisa menjadi dokter atau adik-adik bisa meraih cita-cita adik-adik adalah adik-adik harus tinggal di dalam Tuhan, harus rajin berdoa. Karena kalau adik-adik rajin berdoa, adik-adik dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti menggerakkan hati adik-adik untuk bekerja dan berusaha supaya apa yang adik-adik inginkan itu bisa adik-adik dapatkan. Dia yang akan menggerakkan adik-adik untuk bekerja, berupaya meraih apapun yang adik-adik inginkan itu. Tapi kalau adik-adik nggak berdoa, nggak ngasih tahu Tuhan, ya gimana dia mau berkarya, bagaimana dia mau suruh adik-adik jadi dokter seperti yang adik-adik bilang, di tengah-tengah ketidakmungkinan di dalam keluarga adik-adik. Langkah pertama adik-adik adalah adik-adik harus berdoa, harus dekat sama Tuhan. Kalau adik-adik jauh, ya adik-adik mungkin nggak akan bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Atau ada yang mau jadi dokter, atau pilot misalnya, atau engineer. Saya mau jadi engineer perminyakan, keren banget. Tapi matematika saya gini kak. Terus adik-adik sendiri yang nggak pede karena adik-adik berpikir kayaknya gue nggak mungkin deh jadi dokter. Orang nilai gue aja pas-pasan. Adik-adik nggak boleh berpikir seperti itu ya. Kalau memang adik-adik ingin menjadi seperti yang adik-adik cita-citakan, doakan cita-cita adik-adik itu. Doakan tiap hari. Rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan adik-adik. Saya kalau cita-cita ketinggian oke lah. Saya mau jadi ranking 1 lah kak semester ini. Nah semester baru nih kan. Saya mau ranking 1 lah untuk semester ini. Tapi gimana ya kak? Aku kemarin itu masuk 10 besar aja aku enggak kayaknya kak. Kayaknya mimpi banget nih aku. Bagi kau deh itu bukan hal yang mustahil terus jadinya diketawain jadi bahan lelucon gitu. Enggak. Kalau memang adik-adik punya keinginan, kerinduan untuk jadi ranking 1, doakan itu. Doakan dengan sungguh-sungguh, setia sama Tuhan. Tuhan akan menggerakkan adik-adik untuk bagaimana caranya. Tuhan akan kasih tahu. Gini nih gue kasih tahu lu ya, kata Tuhan. Ini aku kasih tahu kamu ya dek, gitu. Kata Tuhan. Kalau kamu mau jadi juara 1, kamu tuh harus kayak gini nih. A, B, C, D. Kau diyakin, kamu pasti akan dikasih tahu sama Tuhan. Bagaimana sih caranya Tuhan supaya gue bisa ranking 1? Tapi karena adik-adik gak berdoa, gak ngasih tahu Tuhan, ya Tuhan juga gak bisa ngasih tahu adik-adik caranya.
juga tidak bisa ngasih petunjuk yang rinci kayak yang dikasih ke Yosua. Yosua aja dia harus setia dulu. Tuhan pilih dia karena apa? Tuhan pilih dia karena dia setia. Kata kuncinya itu. Jadi kalau adik-adik setia, maka adik-adik bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa melakukan apapun, mendapatkan apapun yang adik doakan, adik-adik inginkan. Adik-adik harus meyakini juga bahwa Tuhan akan bekerja di dalam diri adik-adik setelah adik-adik berdoa, setelah adik-adik setia. Adik-adik harus meyakini bahwa Tuhan akan bekerja dengan pekerjaan Dia yang luar biasa di dalam diri adik-adik. Jadi setelah adik-adik setia, adik-adik rajin berdoa, adik-adik harus mengimani dan meyakini bahwa Tuhan pasti akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Dia adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia akan mengasihi dan menolong setiap umatnya yang setia. Itu menjadi kata kunci bukan hanya untuk adik-adik, tapi buat kakak-kakak lain juga, buat mama papanya juga. Selama hidupnya setia di dalam Tuhan, adik-adik maupun mama papa adik-adik maupun kakak-kakak lain, kita semua tidak akan berkekurangan. Tuhan selalu punya cara untuk kasih dan menyertai kita atau memberikan yang kita butuhkan. Dia selalu punya cara yang ajaib yang kadang-kadang kita nggak paham. Kok bisa tiba-tiba kayak gini Tuhan? Karena apa? Karena adik-adik doain. Jadi jangan pernah kendor adik-adik berdoa. Jangan pernah kendor kesetiaan adik-adik. Hanya setia bagaimana? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke ibadah supaya tahu Tuhan itu maunya bagaimana sih dalam kehidupan gue. Tuhan itu ngajarin apa sih? Kalau adik-adik gak pernah ke ibadah, ya bagaimana adik-adik tahu Tuhan itu mau ngapain dalam, Tuhan itu suruh apa, gak boleh apa, kalau adik-adik gak pernah ke ibadah. Kenapa disuruh ke ibadah? Karena di dalam ibadah itu dibacakan firman Tuhan dan kita ngobrol mengenai firman Tuhan. Nah kalau adik-adik di rumah juga gak rajin baca Alkitab, berarti adik-adik gak pernah tahu Tuhan itu suruh apa sih di dalam hidup kita, gak boleh ngapain sih. Makanya kalau adik-adik juga tidak rajin baca Alkitab, setidaknya adik-adik itu harus datang ibadah atau beribadah seperti ini, supaya adik-adik tahu Tuhan itu mau ngomong apa sih sama adik-adik. Ada janji Tuhan apa yang adik-adik bisa pegang nanti sampai adik-adik tua. Itu ada di dalam firman Tuhan, itu ada di dalam ibadah. Makanya adik-adik disuruh ibadah. Jadi harus rajin-rajin ibadah, rajin-rajin berdoa di rumah juga sama mama sama papa. Kalau mama dan papanya juga agak-agak kendor berdoanya, adik-adik nggak apa-apa, adik-adik yang ingetin. Adik-adik nggak usah takut, karena yang adik-adik ingetin itu hal yang benar. Ajak aja, mama, pak, kok kita kayaknya udah lama nggak doa bareng. Kita berdoa yuk, gitu sebelum tidur misalnya, doa bareng. Jadi Kak Odi mau mengingatkan sekali lagi kepada adik-adik semuanya, bersama Tuhan adik-adik bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Adik-adik bisa menjadi apapun yang adik-adik cita-citakan. Adik-adik bisa dapatkan apapun yang adik-adik inginkan. Selama yang adik-adik inginkan, cita-citakan, adik-adik doakan. Tuhan, adik-adik bisa menjadi apapun juga. Bersama Tuhan, adik-adik bisa menjadi apapun yang adik-adik cita-citakan. Asalkan adik-adik setia dan dengar akan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Adik-adik jangan lupa rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah PT untuk saat ini. Nanti kalau adik-adik sudah ada di jenjang selanjutnya, adik-adik boleh mengikuti ibadah sesuai dengan jenjang atau tingkat pada saat itu, misalnya GP atau PKP atau PKB, atau yang mengikuti ibadah umum gereja. Jadi kalau diharap teladan Yosua bisa kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Nah, teman-teman teruna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layang. Sekarang mari kita merespon firman Tuhan tersebut sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 457, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Baik adik-adik, mari kita akan berdoa syafaat sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah juga Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan tadi dapat kami pahami dan menjadi pegangan kami di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami di saat ini ingin berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan tadi. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan melalui persembahan tersebut pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini semakin besar Tuhan. Berkati juga tangan-tangan orang yang mengelola persembahan ini sehingga mereka dapat mengelolanya dengan benar. Bagi kami yang boleh memberikan persembahan di pagi hari ini juga Engkau berkati kami dengan kehidupan kami, dengan pekerjaan Mama Papa kami juga Tuhan. Kami juga di saat ini ingin berdoa bagi adik-adik yang terkasih saat ini yang mengikuti ibadah persekutuan teruna secara online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam studi mereka, di dalam harapan mereka untuk meraih cita-cita mereka. Tuhan berkati dan sertai. Mampukanlah mereka di dalam setiap pelajaran yang mereka ikuti Tuhan. Berikanlah hikmat dan kepintaran kepada mereka sehingga apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka dapat mereka pahami dan mengerti. Sehingga pada saatnya nanti ketika mereka harus berhadapan dengan ujian, mereka dapat memahami setiap mata pelajaran yang dipelajari. Mereka dapat mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga mereka boleh berprestasi di dalam pendidikan mereka dan nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat prestasi yang mereka lakukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua daripada adik-adik layan kami. Engkau berkati mereka dengan pekerjaan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan juga Engkau kiranya mau memberikan yang terbaik bagi mereka. Kiranya mereka boleh Engkau jaga dan pelihara juga dan tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam mencari pekerjaan dan juga di dalam melakukan pekerjaan mereka dari hari lepas hari. Berikan juga mereka kesehatan sehingga mereka boleh beraktivitas dari hari lepas hari dengan tidak kurang apapun juga.
Kami juga berdoa saat ini untuk adik-adik layan kami, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau kiranya mau menyembuhkan mereka Tuhan, mau memberkati setiap makanan dan minuman, obat-obatan, bahkan para medis yang menangani adik-adik kami ini, teman-teman kami, supaya mereka boleh Engkau sembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas dari hari lepas hari tanpa kurang suatu apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gerejamu ini Tuhan, di GPIB Zebulon, mulai dari ketua majelis jemaat, para presbiter, para pengurus pelkat, para pelayan. Tuhan mau mampukan kami dalam melakukan pekerjaan Tuhan di GPIB Zebulon. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita, dan mereka boleh terberkati juga melalui pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap program, rencana GPIB Zebulon ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja mampukan kami semua jemaat maupun perangkat pelayan yang ada di dalamnya untuk dapat melakukan setiap program yang boleh kami susun bersama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin negara ini, mulai dari presiden sampai yang paling terbawah, RT, RW. Engkau berkati mereka di dalam juga penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya menuntun mereka, supaya mereka dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya juga Engkau tuntun sehingga boleh mendatangkan sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kakak-kakak layan, terkhususnya kakak-kakak layan di Persekutuan Teruna. Mampukanlah kami supaya kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kami boleh melayani anak-anak Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk kami layani secara baik dan benar. Mampukanlah kami supaya kami boleh membimbing mereka sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan doa dan pergumulan ini. Engkau kiranya mau dengar ini dan sahut ini seturut yang kehendaki Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini melawan titah dan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Teman-teman Teruna, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman Teruna, kakak undang untuk berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 356. Bait yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Diingatkan sekali lagi bahwa belajarlah dari Yosua bagaimana dia boleh setia di dalam Tuhan, mendengar dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan di hari-hari dari hari lepas hari.
Lihatlah bagaimana dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia. Hal yang sama, yang lebih luar biasa akan Tuhan lakukan dalam kehidupan adik-adik semua. Kalau adik-adik setia di dalam Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik pasti di dalam kehidupan adik-adik. Bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon Engkau kiranya menyertai kami dalam kehidupan kami di dalam minggu yang baru ini. Kami serahkan kegiatan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan di dalam minggu ini. Engkau kiranya mau memberkati dan menyertai setiap hal yang kami lakukan di dalam minggu ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami boleh setia seperti Yosua, mampukanlah kami supaya kami dapat setia seperti Yosua. Engkau juga memberkati kami dan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami dari hari lepas hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Nah, teman-teman Truna, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Seperti biasa, kakak-kakak layan selalu berpesan kepada teman-teman Truna agar tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Truna minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.